minta orang Arab minta foto buat pegang kamera seperti itu satu, dia minta foto, nanti diminta ongkos mahal. Kalau nggak dikasih dicopet, dirampok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PLM Podcast Manlo Semawe. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Kemenak, guys. Nah, yaitu Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi ada sarapan kopi itu. Udah ngopi tadi alhamdulillah. Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak udah berapa lama nih jadi kepala seksi penyelenggara haji dan umroh ini? Alhamdulillah sudah setahun setengah di Kota Luk Semawe. Sebelumnya di Aceh Utara di Luksuko. Cukup lama ya berarti ya, Pak? Lumayan lah. Kalau boleh tahu syarat untuk pelajar mau berangkat haji atau umroh itu ada, Pak? Syarat-syarat khususnya mungkin? Ada. Apa aja itu, Pak? Yang pertama kan harus ada uang dulu untuk setor. Jadi uang sekarang harus setor 25 juta. 25 juta. Mungkin kalau pelajar, kalau orang tuanya mampu, itu hadiah orang tua untuk menghadiahkan kepadanya, didaftarkan haji. Uang 25 juta dibuka di rekening bank syariah. Kalau di Luk Semawe ada 6 bank kita yang diakui untuk mendaftar haji. Bank apa aja tuh? Bank Aceh Syariah, BSI Syariah, Muamalah, CMB dan lain-lain, ada 6 bank. Pokoknya yang jangan konvensional, Harus syariah lah. harus syariah. Apalagi kita berangkat ke haji. Syarat pendaftaran mungkin? Iya, syarat pendaftaran yang pertama kalau yang anak-anak usia minimal harus 12 tahun. Berarti kalau usia 12 tahun, usia sekolah SMP kelas 3 sudah bisa, atau kelas 1 man. Kalau dulu usianya boleh 9 tahun. Ini aturan baru harus 12 tahun. Untuk berangkat haji antriannya lumayan panjang juga, lama, sekarang sampai 32 tahun. Jadi kalau kita lihat Luk Semawe tiap hari yang mendaftar haji 3 orang tiap hari ada yang mendaftar haji, sehingga untuk kota Luk Semawe aja yang sudah mendaftar sampai 7.000 orang. Jadi lumayan lama memang itu porsi Aceh. Untuk waktu keberangkatannya dan waktu menunggu ngantrinya itu berapa lama tuh? 32 tahun lebih kurang. Kalau perubahan regulasi belum berubah, kita kan kuota untuk Aceh sampai hari ini masih diberikan sekitar 4.500 setiap tahun. Kemudian untuk kuotanya itu tergantung kabupaten kota, dia tidak diberikan kuota tetap, tapi kuota jamaah yang mendaftar pada tahun itu. Misalnya Luk Semawe, tahun kemarin Luk Semawe lumayan ramai, banyak 250 lebih. Tahun ini 2024 Luk Semawe 174 jamaah. Karena kenapa nggak tetap, Pak? Karena memang jamaah mendaftar waktu itu sedikit. Mungkin tahun depan prediksi kami 2025 Luk Semawe lebih sedikit lagi, sekitar 150. Karena tergantung mendaftar pada tahun itu. Makanya bagi yang masih siswa-siswa sekarang, ada kemampuan orang tuanya, minta hadiah. Karena nanti kalau sudah tamat kuliah, kalau sudah bekerja, ada uang, nggak bisa berangkat juga, harus antri 30 tahun. Jadi 30 tahun itu lumayan lama. Anak lahir sampai besar, sudah punya anak lagi, baru bisa berangkat haji. 30 tahun, lama. Saya ini punya pertanyaan pribadi dari saya. Yeah. Banyak juga teman-teman saya yang udah berangkat umroh nih di usianya yang masih muda juga. Nah, itu kesan apa yang Bapak yang ada pada diri Bapak itu kan, kalau menurut saya pribadi kan itu adalah suatu kebanggaan bagi kita karena bisa berangkat umroh itu di usia yang paling muda. Atau bagaimana itu, Pak? Alhamdulillah, itu kan hadiah orang tua juga, bukan uang sendiri. Karena orang tua punya kemudahan, punya kelebihan untuk berangkat umrah bersama keluarga. Sampai itu kan namanya tur religi, tur keagamaan.
Jadi kita beribadah sampai menikmati alam, menikmati kota Mekah, kota ibadah, menikmati kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Di luar biasa itu. Ada yang sudah umur sekian puluh tahun tapi belum pernah melihat. Tapi ini alhamdulillah karena orang tuanya ada kemampuan, ada kemudahan, diajak ayo kita umrah sama-sama. Maunya yang umrah pun sudah balik di bawah, jangan anak kecil. Kalau mungkin masih kecil, masih belum sekolah atau belum masih taman kanak-kanak, kesannya sedikit. Tapi kalau sudah tamat, umur di atas 12 tahun, itu mungkin sedikit banyaknya tentang umrah itu, tentang haji tahu. Siapa tahu panjang umur bisa mendaftar haji lagi, berangkat haji lagi. Nah, jadi kita sudah ada sedikit pengalaman. Makanya di sekolah-sekolah sekarang ada praktek manasik haji. Mulai taman kanak-kanak sudah menggunakan baju ihram, dia keliling Ka'bah. Walaupun keliling itu anak-anak nggak tahu itu. Yang di taman kanak-kanak kita lihat sekarang di di lapangan Irak setahun sekali membuat manasik haji untuk taman kanak-kanak untuk anak TK. Mereka dipandu orang tuanya pakai baju ihram keliling. Walaupun doanya tidak tahu, tapi paling kurang mereka sudah terkesan. Waktu kecil saya pernah ini di TK, itu terkesan. Itu kan mungkin kalau ingatannya di bawah sadar sudah lama sekali. Kita rally kembali. Nah, misalnya sini siapa namanya? Galis. Gali. Nah, Gali kan waktu kecil misalnya waktu TK dulu kalau kita renungkan, teringat kita dengan guru kita, komat-komit mulut guru kita, teringat. Kita mengikuti pelajaran seperti itu juga. Jadi melihat, mendengar dengan mata itu kesannya lebih kuat. Makanya waktu guru mengajar kita mendengar baik-baik, mencatat lagi. Jadi terbayang kita. Kalau di ujian keluar, kadang-kadang terbayang, mulut gurunya terbayang. Waktu diucapkan misalnya terbayang, terkesan. Kita melihat lagi, direkam dengan pendengaran, kita teringat. Jadi melihat, merekam dengan pendengaran sehingga lengket di test disk kita yang luar biasa. Walaupun sudah lama sekali itu sejarah. Jadi berangkat umrah itu seperti itu juga. Nah, kalau kali dari bawa orang tua? Belum Pak. Nah, kalau orang tua kerja di mana? Di Batam, PT. Oh, minta aja hadiah. Saya mau suruh daftar haji. Kalau Galih nanti punya panjang sehat, punya keluarga, jadi istri Galih bisa narik nanti gabung. Jadi minimal bisa berhaji bersama-sama. Itu kan salah satu cita-cita. Ya, Rukun Islam yang kelima yang sempurna berangkat haji itu paling penting. Kalau Galih masih punya orang tua, ada berapa keluarga Galih? Saudaranya. Galih anak nomor berapa? Anak tunggal. Satu. Oh, kalau Sendiri. satu boleh. Kalau rame maksudnya adik-adik yang minta juga nanti, saya minta juga ya. Jadi kalau sendiri ya pas anak tunggal kan apa saja dipenuhi lah. Apalagi orang tua. Mama di sini? Di Batam. Oh, di Batam? Iya, di Batam kerja. Kerja di pabrik Ya, pabrik elektronik. Galih kenapa di sini dengan nenek? Dengan nenek. Biasanya tinggal dengan nenek Batam nggak? Bandel kita? Nggak patuh Pak? Alhamdulillah ya. Biasa nggak ada mama di sana dua-dua kerja. Iya. Pernah ke Batam berarti? Iya, ada puasa. Kalau libur ke Batam mah. Libur. Alhamdulillah. Minta hadiah itu. Bilang guru saya kalau bapak mama ada kelebihan, saya mohon hadiah untuk mendaftar haji aja 25 juta. Kan kalau beli Honda sekarang apa? Honda Beat. Paling minimal lah. Paling minimal Beat dah. Kan dah berapa? 20 juta juga. Nyampe 20 juta. Kalau anak tunggal nggak mau Beat, Fiction dia minta. Di atas lagi apa lagi yang tinggi 40 juta. Kayak Pak Akil yang naik sekarang 60 juta katanya, kayak Vespa itu. Jadi ya, minta aja kali hadiah orang tua apa ini. Kalau tamat nanti saya hadiah minta itu aja. Jadi akhirnya yang kita minta itu bermanfaat. Untuk beliau juga bermanfaat, kita bisa berdoa kepada beliau.
untuk kita sendiri. Pasti nanti kalau daftar sekarang itu 33 tahun yang akan datang berangkat. Jadi bayangkan sekarang udah berapa umurnya? 17. 17 tambah 33 berapa? 17. Matematik itu 50 tahun. Pasti kali udah punya momongan, udah punya anak, udah pasti. Baru berangkat haji. Cukup lama ya. Nah, jadi sekarang rayu terus ini satu poin untuk Gali. Kalau orang tua ada kemudahan lihat, saya nggak minta lain mama, hadiah aja. Saya kalau udah gaji nanti, saya daftar haji pun nggak bisa berangkat. Tapi kalau sekarang kita daftar, mudah-mudahan bisa berangkat. Dengar itu ya, Dek. Ya. Patut dibanggakan itu yang udah berangkat umroh ya. Nah, jadi harus bangga lah kalian. Jamaah tertua dan termuda tahun ini di kisaran umur berapa nih? Kira-kiranya? Kita jemaah yang tertua 87 tahun kemarin. Itu masih sehat dari Simpang Kramat. Yang termuda itu pasti pelimpahan orang tuanya. Pelimpahan karena orang tuanya sudah meninggal, dilimpahkan usia 18 tahun untuk semua. Berarti bisa digantikan itu orang tua meninggal ya? Kalau orang tua meninggal dilimpahkan ke anaknya, ke saudara kandungnya bisa. Kalau dulu nggak bisa, itu aturannya regulasinya 2019. Kalau yang meninggal dulu 2018, 2017 itu nggak bisa diganti, harus ditarik balik, dibatalkan. Kalau mau daftar lagi, setor ulang lagi. Mungkin pemerintah mengkaji bahwa ini sayang karena sudah lama kalian sudah 10 tahun uang 25 juta di bank, begitu meninggal jadi nol kembali. Jadi sayang. Akhirnya ada regulasi, dievaluasi pemerintah, boleh dilimpahkan kepada anaknya. Dengan cara anaknya sudah sampai usia 12 tahun, 12 tahun, 12 tahun. Kalau ada jamaah yang meninggal waktu haji atau umroh itu bagaimana? Apa ada tanggung jawab dari ini? Itu jamaah haji yang sudah masuk asrama itu hajinya dibadal oleh pemerintah dan uang hajinya dikembalikan penuh. Penuh asuransi. Sekarang berapa ongkos haji? 50 juta. Dikembalikan 50 juta ke rekeningnya untuk ahli waris. Jadi syaratnya harus masuk ke asrama. Masuk ke asrama embarkasi asrama haji. Kalau meninggalnya dalam perjalanan dari Usai menuju ke Banda Aceh, meninggalnya di Sarawak di mobil, itu nggak ditanggung. Belum tanggungan pemerintah masuk dalam perjalanan. Jadi sudah masuk asrama, kemudian sudah diterima oleh panitia provinsi, meninggal di asrama haji atau meninggal di Mekah, itu hajinya dibadal oleh pemerintah. Jadi sudah haji dia. Kemudian uangnya dikembalikan lewat asuransi, sejumlah berapa dia bayar? 50 juta sekarang. 50 juta dikembalikan. Kalau di pesawat meninggal itu dikembalikan lebih banyak lagi. Yang kembalikan siapa? Garuda yang kembalikan. Perusahaan Garuda. Seandainya berangkat dari Banda Aceh ke Arab Saudi, berapa jam sana? Lebih kurang. Lebih kurang ya. Ada yang tahu berapa jam perjalanan dari Banda Aceh? Editor. Lebih kurang 7 jam atau 8 jam. Betul, 7 jam. Meninggal di dalam 7 jam itu dalam Garuda di udara itu dibayar 135 juta oleh asuransi Garuda. Lebihnya banyak berarti. Banyak, tapi kalau banyak kita udah meninggal, siapa yang ambil? Enggak. Kami tanya ke jamaah, ada yang ingin 130 juta meninggal di pesawat? Enggak ada satu orang pun yang ingin. Lebih bagus umroh dan haji lah. Karena yang ngambil itu keluarga memang. Itulah tanggung jawab pemerintah. Apabila meninggal sudah diterima oleh panitia embarkasi, itu hajinya dibadal oleh pemerintah. Sudah haji dia. Kalau nanti diperiksa oleh malaikat dalam kubur, dan ditanya lagi, kenapa kamu nggak berangkat haji? Katanya, udah tahu, oh ini sudah dia haji. Yang badal itu siapa? Pemerintah juga. Disediakan petugas-petugas untuk membadalkan haji. Jadi tidak boleh haji sendiri. Misalnya, saya Pak Jamal ditugaskan oleh Kementerian Agama di Arab Saudi untuk membadalkan haji jamaah. Saya nggak boleh ambil haji sendiri. Jadi niat saya kepada almarhum yang meninggal ini, niat haji. Jadi saya berbuat haji semuanya, pahalanya untuk yang almarhum itu. Saya dibayar juga oleh pemerintah. Dibayar juga orang itu. Makanya kita lihat di Arab Saudi itu
petugas Indonesia yang membatalkan haji luar biasa. Kemarin jamaah haji Indonesia lebih 700 orang meninggal. Banyak. 700, lebih kurang 700. Aceh berapa kemarin meninggal? Ada berita? Orang tahu Kurang. ya kalau saya Pak. Lumayan rame. Ranking 10 Sumawwe, entah 4 orang Sumawwe. Waduh. 16 orang Aceh kemudian meninggal, baik di Mekah maupun di Madinah. Yang banyak Lut Sumawwe kemarin. Karena kita banyak yang jemaah yang kemarin yang tua-tua meninggal di sana. Jadi tiap tahun yang meninggal itu dibadalkan haji oleh pemerintah dan dikembalikan uang asuransinya oleh pemerintah. Makanya asuransi kalau banyak yang meninggal rugi dia, kalau sedikit yang meninggal untung dia. Kemarin asuransi rugi karena banyak sekali. Prediksi asuransi meninggal jemaah Indonesia sekitar 500 orang. Ini 700, dah rugi. Maka asuransi kemarin Indonesia rugi dia. Rugi besar lah. Rugi. Namanya bisnis kan ada untung ada rugi. Itulah kira-kira. Jadi kadang-kadang keluarga khawatir, gimana hajinya ini? Jadi nggak usah diongkoskan sama orang lain lagi, sudah haji dia. Yang penting meninggalnya sudah di embarkasi. Yang dibilang embarkasi, asrama haji Banda embarkasi namanya. Kalau meninggalnya belum masuk asrama itu tidak ditanggung. Misalnya begitu sampai ke Banda Aceh sakit, masuk ke rumah sakit Zainal Abidin, kan belum masuk asrama, itu nggak ditanggung. Kan sayang juga, udah sampai ke Banda Aceh, tapi nggak masuk ke asrama, masuk ke rumah sakit, itu nggak ditanggung oleh pemerintah. Jadi asuransi nggak dikembalikan, hajinya nanti paling-paling dibatalkan, dibuat pelimpahan. Tetap ada yang rugi berarti. Nggak rugi juga, nggak rugi kan belum berangkat kan. Minum dulu Pak. Ya. Santai Ya. dah. Oh, kena kopi susu ah? Wah. Sangar ah? Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang mudah ya? Persiapan apa aja nih Pak untuk calon berangkat haji? Jamaah haji kita ini ya? Ya, di tahun ini tapi. Kita kan jamaah haji tahun ini ada 174 jamaah, lebih kurang dengan petugas daerah. Mereka sudah ikut pembekalan. Ada yang ikut pembekalan manasik sendiri secara mandiri. Artinya kan belajar haji itu kan tidak terbatas. Kalau kita pun nggak berangkat haji, sebenarnya harus belajar haji juga. Paling kurang tahu bagaimana ilmu tentang haji itu. Jadi jamaah kita lebih kurang itu setahun sudah belajar mandiri. Kemudian dari Kementerian Agama kemarin kita buat manasik sekitar 10 kali pertemuan untuk memantapkan saja. Di pembekalannya ilmu manasik sudah kita berikan ke semua jamaah. Mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa dilaksanakan, bisa melaksanakan rukun dan wajib. Kemudian kemarin juga persiapan dengan kesehatan, itu leading sektor dinas kesehatan sudah diperiksa, sudah istitaah semuanya, artinya layak untuk berangkat. Tapi sampai ke Banda Aceh mereka diperiksakan lagi. Seandainya sampai ke asrama haji nanti diperiksakan lagi, ternyata dia tekanan darah terlalu tinggi atau sesak, dia direkomkan nggak berangkat, ditunda sementara, diobati. Kalau kloter kita naik kloter 7, dia akan berangkat menyusul sampai kloter terakhir sampai sembuh. Seandainya kloter terakhir Aceh, kloter 12, kloter akhir Aceh belum sembuh juga, nanti dia akan berangkat dengan kloter terakhir Indonesia. Jadi naik pesawatnya bukan kemari lagi, harus ke Jakarta. Misalnya dengan JKG lewat Jakarta, artinya tembak, tapi mereka harus dibati. Maka kita sarankan kepada jemaah mulai dari sekarang, mohon patuhi arahan para medis, arahan daripada dokter pribadi, minum obat secara rutin, jaga makanan, jaga istirahat yang cukup. Kemudian mungkin kami di kantor Kementerian Agama sedang proses juga koper jamaah. Ini lagi kami persiapkan, insya Allah
Kalau tidak ada halangan, besok koper jamaah sudah bisa kita edarkan untuk mengisi bahan-bahan pakaian yang dibawa ke sana. Ke sana pun nggak usah banyak-banyak, bisa beli aja. Karena waktu pulang susah nanti. Kalau terlalu banyak bawa bahan di sini, sana nggak muat lagi koper nanti. Karena koper besar itu ukurannya 32 kilo. Yang kecil itu 7 kilo, itu standarnya yang dibenarkan. Lebih dari itu tidak bisa kita bawa pulang. Apalagi mau bawa pulang air zam-zam sembunyikan di koper itu dilarang oleh pihak Garda. Oleh pihak penerbangan tidak boleh dibawa pulang air zam-zam karena air zam-zam dibagi di sini per jamaah yang 5 liter dapatnya. Berarti air zam-zam yang dari sana itu nggak boleh kita ambil bawa pulang? Tidak boleh, itu dilarang. Tapi ada juga yang 1-2 orang karena ingin jadi obat katanya, saya sudah ambil air zam-zam di sumur Nabi, sudah saya tawafkan di Ka'bah 7 kali, saya niatkan menjadi obat keluarga di sini. Bismillah, disembunyikan dimasukkan, ada yang lewat. Yang jangan ria kita, karena secara aturan tetap itu dilarang. Tapi kalau memang berapa liter misalnya kita masukkan, kita pakai lakban dengan rapi, kalau satu biasanya lewat. Tapi kalau terlalu banyak itu nampak. Begitu scanning koper oleh petugas, nampak banyak sekali. Kayak orang bawa ganja juga. Nampak bentuk-bentuknya dalamnya. Jadi akhirnya koper itu dibuka. Itu dilarang oleh pihak penerbangan. Tidak boleh membawa air di atas 150 mili misalnya. Jadi kalau cairan-cairan yang besar, odol aja yang agak besar nggak dibenarkan. Misal sampo besar-besar sampo, itu nggak boleh ke bawah juga. Itu aturan penerbangan. Kalau kita lihat dari kasus yang Bapak bilangin tadi itu kan ada yang mengatakan kalau misalnya air zam-zam itu kan untuk obat lah itu kan. Tapi kan itu secara nggak langsung kan dia memang boleh diambil, tapi kan untuk juga kayak ibaratnya itu ya gimana ya, kayak apa, bisa dibilang curi nggak sih? Enggak kayaknya ya kan Pak. Enggak. Cuma kan larangan penerbangan saja tidak boleh karena cairan. Orang penerbangan kan dikhawatirkan nanti bocor. Kalau bocor bisa merembes, dempet kabel, terbakar pesawat. Jadi larangan itu aja. Biasanya jamaah-jamaah kita pinter lah cara mengambilnya, sedikit misalnya enggak terlalu banyak. Saya satu botol aqua yang 600 ml itu. Tapi kalau terlalu banyak itu kan dilarang. Kayak mau bisnis. Tapi kalau 5 liter yang dikasih sampai kemari untuk keluarga kita di sini, sanak saudara yang menjenguk kita waktu pulang, karena kan dikasih hanya sedikit dong. Atau teguk. Sedikit memang ada cangkir khusus dia. Mau berpulih lah, hampir lah ya. Dia lain. Jadi hanya jadi obat. Jadi obat untuk minum air zam-zam sedikit. Biasanya kita melihat orang pulang haji dikasih air zam-zam. Ada doanya. Apa doanya minum air zam-zam? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Apa bisa? Nafi'an, waridkan, wasi'an, wasifaan, min kulli da'in. Ya betul itu, tapi belum lancar karena nggak biasa minum air zam-zam. Nanti kalau ada saudara yang apa namanya, yang diberikan air zam-zam itu kita baca. Kalau jamaah haji udah lancar baca, setiap minum sebentar minum jam. Karena dianjurkan 1 jam harus habis 1 liter. Haus tidak haus harus minum. Jadi obat itu nggak usah beli air aqua, nggak ada air aqua sana. Itu di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Kalau dingin ditulisnya apa? Cold. Kalau yang panas? Hot. Itu mana? Itu sama jamaah kita bekali, kita edukasi, kita sampaikan. Jadi ada air zam-zam yang itu sudah disediakan. Jadi setiap kita minum itu jadi obat mudah-mudahan. Makanya ada yang kesan berangkat dari sini sakit-sakit, tapi sampai ke sana sehat karena berkat air zam-zam itu luar biasa. Itu kalau kita cerita air zam-zam panjang lagi ceritanya kan. Biasanya guru-guru sejarah, guru kebudayaan Islam, sejarah Islam itu dijelaskan. Dari mana muncul air zam-zam itu,
akibat sentakan-sentakan kaki Nabi Ismail. Ismail. Nah, itu gersang sekali dulu sana. Hanya tinggal Siti Hajar sama Ismail yang diceritanya. Siti Hajar sama Ismail ditempatkan di satu tempat. Nabi Ibrahim pulang. Tinggallah Ismail dengan apa namanya? Dengan Siti Hajar. Di situ kan Ismail ceritanya kan masih bayi, menangis karena kehausan. Siti Hajar cari air di Bukit Safa, seolah nampak air. Lari ke Bukit Safa, tidak ada di Bukit Safa. Lari lagi ke Bukit Marwah. Sekarang diabadikan salah satu rukun haji itu sa'i, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Jadi di situ kalau kita lihat jaraknya hanya 400 meter. Kalau 400 meter dari mana? Dari pagar ini sampai pagar ini lebih ya? Lebih. Dari 400 meter jaraknya lebih kurang tapi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Jadi kalau kita lihat di bukit itu sudah dibikin semacam apa? Gunung. Jangan bayang gunung itu, bukit itu besar enggak, sedikit aja. Kayak dicat dengan seolah-olah ada air itu. Nah, lihat di aspal tuh, jalan jauh, kayak ada air di jalan. Padahal itu hanya bayangan-bayangan, fata morgana. Jadi di situ dua bukit itu sampai sekarang diabadikan itu sejarah dari Nabi Ismail dulu bersama Siti Hajar. Kan di luar sana banyak yang jual beli air zam-zam ya. Itu hukumnya gimana tuh? Itu kan air zam-zam orang bisnis. Kita kalau sekarang harga air zam-zam sampai 100.000 1 liter, 100.000 lebih 1 liter. Karena itu orang bisnis, usahanya diambil sana nggak gratis kayak kita ambil sini, diizinkan semua. Mungkin mereka kirim lewat transport pos, atau kalau kita di sini ada JNT. Bayar mahal, dibayar ongkos itu. Jadi hukumnya nggak apa-apa, boleh. Maka ada yang jamaah kita karena nggak cukup dibeli tambahan dari travel, biasanya dijual satu jerigen besar 500.000. Cuma apakah air zam-zam, apakah itu yang dijualkan betul-betul air zam, kita nggak tahu juga. Mungkin papan dicokin nomor itu berarti penipuan. Sekarang jangankan di mana-mana, di Arab ada penipuan juga. Ada yang perampok, ada pencopet, banyak sekali. Maka kita berangkat jamaah haji itu harus hati-hati juga. Apalagi di Jabar Rahmah itu kan orang suka foto-foto, minta orang Arab minta foto, buat pegang kamera seperti itu satu, dia minta foto, nanti diminta ongkos mahal. Kalau nggak dikasih, dicopet, dirampok kita. Dicekik kita, diambil uang. Makanya jangan tergiur ditawarkan jasa oleh orang. Kita boleh foto kayak di Aceh ini nggak apa-apa, tapi kalau di Arab, di Jabar Rahmah itu 2 kali foto minta uang 1 juta, kan nggak logis. Bukan 10.000, 1 juta diminta. Itu banyak. Malah jangankan di Jabar Rahmah, di Masjidil Haram, di tempat sa'i itu waktu tahallul itu diminta uang juga. Tahallul, haji, tahallul. Padahal hanya dipotong 2 helai rambut, tapi diminta uang sampai 50 rial. 50 rial 200.000, kan nggak cocok. Itu tak cukup kan, waktu lebih juga cukup kan. Namanya 2 helai itu 50 rial diminta. Dia kayak pencopet juga, banyak itu situ. Maka kita harus hati-hati juga. Jamaah kita sampaikan informasi itu, jangan terpengaruh kalau ditawarkan jasa. Jangan lihat nanti pakaian surban, pakai besar itu, pikir orang Arab, padahal pencuri. Jadi mereka pakai baju itu untuk mencuri. Harapan apa sih Pak dari Kemenak tentang jamaah haji Osmami ini? Yang berangkat ini ya, Iya. mudah-mudahan jamaah kita ini 174 orang bisa melaksanakan
rukun dan wajib, sehat semua sampai berangkat dari sini dan kembali lagi ke tanah air insyaallah. Kita akan berangkat tanggal 3 dari Luk Semawe. Take off-nya tanggal 4 jam 8 malam. Mudah-mudahan mereka akan sampai ke Arab Saudi. Kalau jam 8, jam berapa sampai ke Arab Saudi ya? Kira-kira. Nah, jam 8 malam berangkat dari sini. Jam berapa kira-kira sampai? Kita jam 12 malam. Kan? Jam 12 malam jam di sana. Karena kan kurang 4 jam. Kurang 4 jam. Selisih dengan Arab. Ini di Arab ini baru salat berapa ini? Baru selesai salat subuh. Baru subuh ini. Kami dulu waktu ke Gua Hira, saya telepon keluarga di sini. Di Gua Hira udah salat subuh. Di sini belum nampak apa-apa. Di sini udah pagi. Sana baru salat subuh di Gua Hira. Sini udah pagi. Jadi sempat saya ke Tanah Suci sudah 2 kali. Yang pertama dengan keluarga tahun 2017 berangkat. Yang kedua tahun 2018 menjadi petugas yang kami bawa jamaah Luk Semawe dan jamaah Aceh Timur. Tapi sempat singgah ke Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu pertama. Sempit Gua Hiranya. Jadi kalau kita naik Gua Hira lebih kurang dari bawah kita naik ke sana 1 jam. Jadi yang tua-tua nggak selalu naik. Lagi kita ulang-ulang tangganya jauh 1 jam lebih kurang. Jam 3 malam kita naik tangga itu, jam 4 malam udah sampai ke puncak. Jadi di atas guhanya batu hanya bisa 2 orang salat, lebih nggak bisa guha itu, kecil tertutup. Itu guha itu sejajar dengan jam di Masjidil Haram, jam itu begitu tingginya. Nampak kota Arab kita lihat kalau naik situ. Mudah-mudahan bisa berangkat. Mungkin di YouTube bisa lihat, YouTube terang kan. Jadi jamaah haji kita alhamdulillah ini kita lihat lagi kenduri Walimatul Safar. Tidak apa-apa sambil menunggu-nunggu. Kalau kegiatan yang urgen-urgen, yang penting-penting sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal mungkin besok atau lusa kita bagikan koper untuk diisikan pakaian. Habis itu mempersiapkan diri untuk berangkat. Jadi harapan kita jamaah itu menjaga kesehatan dengan baik sehingga melaksanakan ibadah itu secara sempurna. Jangan membuangkan energi. Ada kegiatan-kegiatan yang kurang penting jangan lagi. Maka kami himbau juga kalau mau kenduri Walimatul Safar, kenduri berangkat haji, 5 hari sebelum berangkat itu sudah bisa berhenti untuk istirahat. Karena capek kenduri di rumah itu, capek energi. Akhirnya sakit, masuk rumah sakit, nggak jadi berangkat haji gara-gara kenduri haji. Nggak jadi berangkat. Kenapa? Udah sakit. Sudah di opname di rumah sakit Cuk Mutia. Bayangkan mau berangkat 2 hari lagi udah sakit, tidak tadi berangkat. Gara-gara kita kenduri itu habis energi, habis tenaga untuk memfokuskan yang kecil-kecil itu. Mungkin kalau sekedar kenduri kecil aja, lihat undang beberapa orang untuk minta maaf boleh. Itu untuk meminta tafaul namanya, untuk suruh berdoa. Kita juga mohon maaf kepada keluarga, ada saudara mungkin masih ada yang tersinggung atau dalam pergaulan sehari-hari, kita minta maaf itu berangkat ke Tanah Suci. Itu mungkin harapan kami. Mudah-mudahan juga berdoa nanti tanggal 3 siang sini berangkat. Kita kalau pulang sekolah hari Senin bisa lihat di Islamic Center, kita ambil puncaknya. Kita akan berangkat dengan bus, mudah-mudahan masuk ke asrama sekitar jam-jam 10 malam kita rumahkan sampai ke Banda Aceh. Karena masuk ke asrama jam 11 malam. 1 malam di asrama, maghrib besok atau jam 6 besok langsung ke bandara. Oke, itulah dia podcast kita hari ini guys. Ya, nggak terasa ya waktunya, udah lama juga. Habis 1 jam ah? Wah, Lebih ya? setengah jam ya. Setengah jam ah? Setengah jam. Nggak terasa ya Pak ya. Ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol, karena kan saya guru juga, makanya kalau datang ke sekolah saya selalu sapa anak-anak, memberi support untuk belajar yang baik. Ini kan generasi penerus semua, generasi penerus yang akan menggantikan kami nanti.
Saya waktu sekolah di MAN, saya MAN Samalanga. Tapi ikut lomba pidato di MAN ini, di aula. Aula bukan seperti aula ini di samping. Saya lomba pidato. Se-Aceh Utara dulu lomba pidato. Saya pernah ke MAN ini ikut lomba pidato di aula. Teringat saya aula bukan seperti ini. Aula di sini itu tahun 86. Udah lahir belum? Saya tahun 86 itu ikut lomba pidato di sini. Itulah kira-kira. Terima kasih Pak udah datang ke podcast kita ya hari ini. Wah, gak kerasa juga sih udah setengah jam kita Ya. menghabiskan waktu di sini. Ya, terima kasih kan yang udah nonton ya. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe juga. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian buat nambahin ilmu tentang haji juga nih. Mungkin ada tadi kalian yang mau berangkat haji atau umroh bisa nonton video ini ya guys. Oke, see you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.